الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menurunkan, telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang tentunya bimbingan-bimbingan itu penting untuk kita perhatikan, karena sesungguhnya fitnah membuat manusia buta. Fitnah menjadikan hilang akal-akal manusia. Fitnah akhwal Islam a'azzakumullah, ketika ia mulai datang terlihat indah. Sufyan bin Uyainah berkata Khalaf bin Haushab adalah dahulu salafus saleh suka membawakan syair berikut ini ketika munculnya fitnah. Al-harbu awwalu ma takunu fatiyah tas'a bizinatiha likulli jahuli. Perang itu, fitnah itu di awalnya terlihat indah seperti gadis yang ia datang dengan membawa kecantikannya menipu orang-orang yang bodoh. Hatta idza ishta'alat wa shabba dharamuha wallat ajuzan ghairu dhati halili. Sehingga ketika fitnah itu menjadi besar dan berat, dan bahkan ia menyala-nyala fitnah tersebut, maka tampaklah kepada kita bahwa ternyata ia bukan gadis lagi, tapi janda tua. Syamta'a yunkaru launuha wa taghayyarat. Rambutnya telah memutih, warna kulitnya pun juga telah berubah. Makruhatun lisyammi wa takbili. Tak enak baunya dan tidak enak untuk dicium. Demikianlah fitnah. Di awalnya mentereng dengan menggunakan bahasa-bahasa dan kata-kata yang indah, dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun yang lainnya, membuat akal-akal manusia tertipu, membuat orang-orang yang kurang keilmuannya pun tertipu, sehingga akhirnya ya akhwal Islam, akal tak lagi menjadi berfungsi. Yang berfungsi adalah perasaan dan egois dan emosi-emosi semata ya akhwal Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan, di zaman yang penuh dengan fitnah, jangan kita menjadi orang yang tergesa-gesa memberikan keputusan. Jangan kita tergesa-gesa ya akhwal Islam mengambil sebuah sikap. Akan tetapi hendaklah di zaman fitnah kita memiliki dua sifat yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah. Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hilm wal-anah. Al-hilm yaitu berusaha dan kekuatan untuk mencegah emosi dia. Di saat ia emosi, ia tidak terbawa oleh emosinya. Wal-anah, anah artinya tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap, tapi ia melihat jauh ke depan dengan keilmuan yang dalam dan hati yang bening. Dua sifat ini sangat penting sekali ya akhwal Islam, agar kita tidak mudah terkena ataupun terjerumus ke dalam fitnah demi fitnah. Karena kata Syekhul Islam, fitnah itu idza ishta'alat, apabila telah menjadi besar, maka akan lemah orang-orang yang berakal
untuk mencegah orang-orang yang kurang akalnya. Maka ya akhal Islam, a'azzakumullah, kewajiban kita adalah bertanya kepada para ulama besar yang telah Allah berikan kepada mereka ke dalam ilmu. Maka dari itulah ya akhal Islam, sungguh celaka suatu kaum yang mereka tidak menghormati para ulama atau mengulamakan orang-orang yang bukan ulama, yang hanya sebatas mengandalkan semangat dan perasaan belaka. Bukan demikian Islam memberikan keputusan kepada hamba-hamba, kepada umatnya. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Umatal Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berusaha mempraktikkan Al-Qur'an dalam hidupnya. Dan kalau kita perhatikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama adalah mendatangkan maslahat yang besar, dan yang kedua adalah menghindari mudarat yang besar. Di saat di sana ada maslahat dan ada manfaat, kita melihat mana yang paling besar. Bila maslahatnya jauh lebih besar, kita lakukan. Tapi bila mudaratnya jauh lebih besar, kita tinggalkan. Sebagaimana Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, di dalam arak dan judi itu terdapat dosa dan terdapat manfaat-manfaat untuk manusia. Akan tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Walaupun di sana ada manfaat, tapi ketika di sana ada mudarat yang jauh lebih besar, maka itu dilarang ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, di zaman yang penuh fitnah ini, akhi, penting sekali kita yang pertama menuntut ilmu Allah. Betul-betul kita menyikapi berbagai macam perkara dengan ilmu, bukan dengan semangat, bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosi yang membabi buta, akan tetapi semuanya dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kathir fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kathir mu'tuhu qalilin su'aluhu al-amalu fi khairu minal ilm. Kalian wahai para sahabat hidup di suatu zaman yang ulamanya banyak dan penceramahnya sedikit, yang memberinya banyak dan yang minta-mintanya sedikit, dan beramal di zaman itu lebih baik dari berilmu. Wasayati zaman, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman, kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu, banyak penceramahnya, sedikit ulamanya. Kathir su'aluhu, banyak yang minta-mintanya. Qalil mu'tuhu, tapi sedikit yang memberinya. Al-ilmu fihi khairu minal amal, ilmu pada zaman itu lebih baik dari beramal. Artinya menuntut ilmu di zaman itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman yang penuh fitnah menekankan agar kita menuntut ilmu? Karena zaman itu zaman penuh fitnah. Maka seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita jangan menghukumi sesuatu dengan perasaan belaka, dengan kemarahan belaka, dengan emosi belaka, akan tetapi semuanya harus dengan ilmu, dengan ulama. Semuanya harus mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Namun terkadang ya akhal Islam, ketika emosi itu telah meledak-ledak, kemarahan itu telah meledak-ledak, seringkali fatwa para ulama pun dibuang, seringkali melecehkan para ulama. 1000 nasihat pun tidak akan pernah didengar. Fala haula wala quwata illa billah. Yang kedua ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, kita berusaha di zaman yang penuh fitnah seperti ini, akhal Islam, mempunyai sifat tabayyun. Jangan mudah terpancing oleh isu-isu dan berita-berita.
Semua berita, semua kabar-kabar hendaknya kita periksa dulu dengan teliti. Kemudian tidak setiap berita kita bisa sebarkan kepada setiap orang, tidak demikian. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran bagaimana menerima berita dan bagaimana men-share, menyebarkan berita. Adapun menerima berita, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang membawa berita, maka periksalah dulu dengan teliti. Ketika ada berita yang datang membawa kepada kita, kata Allah, periksa dengan teliti. Ini manhaj dan bimbingan dari Allah, bahwa tidak setiap berita yang masuk ke telinga kita boleh kita sebarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'." Cukuplah bagi seseorang dusta dan dosa, ia menyampaikan semua yang ia dengar. Semua harus dipilah. Tidak bisa kita langsung menerima berita begitu saja, ya akhul Islam. Itu bukan manhaj Islam. Demikian pula ketika men-share-nya, tidak setiap berita bisa kita sampaikan kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka berita-berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, mereka segera menyebarkannya. Itu orang-orang munafik. Kalaulah mereka sampaikan dulu berita tersebut kepada Rasul dan kepada para ulama, akan tahulah orang-orang yang beristimbat di antara mereka apakah berita ini layak disebarkan atau tidak. Maka di zaman ini betapa butuhnya kita kepada dua ayat ini, akhi. Berhati-hati di dalam menerima berita, berhati-hati dalam men-share berita. Semua itu adalah untuk menjaga jangan sampai timbul mafsadah yang lebih besar. Terkadang kita lihat orang-orang yang sudah terbakar perasaannya, sudah terbakar emosinya, ia tak akan pernah mau bertanya kepada para ulama, apakah berita itu berhak untuk disebar atau tidak. Sehingga kemudian dia langsung sebarkan kepada manusia. Fa'Allahu musta'anu alaihi tiklan. Ummatal Islam, di antara bimbingan yang hendaknya kita lakukan di zaman fitnah, ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, yaitu kita berusaha, ya akhal Islam, untuk bertanya kepada para ulama, karena merekalah yang paling tahu tentang perkara-perkara dan tentang perurusan agama. Dengan ilmu mereka yang dalam, dengan kedalaman ilmu mereka, mereka melihat dengan ilmu yang dalam tersebut, apakah sikap ini akan menimbulkan maslahat atau mudarat. Ulama di sini adalah ulama yang menguasai Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebatas ulama yang terbawa oleh emosi dan perasaan, tidak, ya akhal Islam. Akan tetapi ia berbicara dengan dalil, berbicara dengan perhitungan yang matang, mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat, bukan karena pengecut, bukan karena takut, akan tetapi untuk menjaga darah kaum muslimin, untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar dari itu. Inilah, ya akhal Islam, yang banyak ditinggalkan oleh pemuda-pemuda di zaman ini. Ketika pemuda-pemuda itu begitu semangatnya ingin memperjuangkan Islam, mereka terkadang melecehkan para ulama, bahkan menganggap para ulama itu katanya pengecut, katanya para ulama itu, ya akhal Islam, penjilat dan yang lainnya. Fa'Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Sehingga akhirnya fitnah semakin menjadi-jadi karena munculnya orang-orang yang menghukumi segala sesuatu bukan dengan keilmuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, semua kita pasti marah ketika mendengar Al-Quran dicaci maki. Semua kita pasti tidak rela dan tidak ridha ketika kitab suci kita ini diinjak-injak,
bahkan dianggap dusta dan bohong. Ya, semua kita tidak akan pernah rela itu. Namun untuk mensikapinya, berusahalah ya akhul Islam dengan keilmuan, dan jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dahulu ketika kaum muslimin berada di Mekah, orang-orang musyrikin Quraisy menghina Rasulullah. Tentunya menghina Rasulullah adalah perkara yang berat dan besar. Mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai penyair. Mereka menuduh Rasulullah sebagai dukun. Mereka menuduh Rasulullah gila. Akhul Islam azakumullah. Bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin, cerita-cerita orang-orang dulu saja. Akan tetapi Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, di saat kaum muslimin berada di Mekah dan lemah, wa qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Katakan kepada orang-orang yang beriman itu, hendaklah mereka bersabar dan memaafkan terhadap ucapan orang-orang yang tidak mengharapkan kehidupan akhirat tersebut. Karena di saat itu kaum muslimin tak punya kemampuan. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kita lihat di zaman sekarang apa kemampuan kita. Kemudian apakah itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar atau tidak? Naam, semua muslim tidak akan sepakat dan tidak akan rela. Semua muslim tidak akan rela Al-Quran dihina, Nabi Muhammad dihina, Allah dicaci maki, tak akan pernah rela. Siapapun juga. Namun tentunya ya akhwal Islam, semuanya harus berbicara dengan ilmu, dengan kematangan, dengan pertimbangan, bukan hanya sebatas semangat demi semangat. Maka inilah ya akhwal Islam yang dinasihati oleh para ulama. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhil hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wal mubtadi'in ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.